وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافيات الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah ajma'in wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala al-mu'allif Allah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala fil hadits inna Allah kataba al-ihsana ala kulli syai'. Rawahu Muslim. Wal huduri ma'allah fihi takun mana minal muhsinin ad-da'watu tamah. Diriwayatkan di dalam satu hadis, innallaha, sesungguhnya Allah, katabal ihsana, mencatatkan satu kebaikan ala kulli syai', terhadap segala sesuatu. Wa idza 'amilta ta'atan, maka jika engkau melakukan kebaikan ketaatan, fata'anna, maka tenangkanlah fiha, pada beribadahnya itu, pada ketaatan itu, dan tetapkanlah dirimu, wa ahsin, dan tetaplah dalam kebaikan, wa a'ti, dan ambillah kulli juz'in minha, dari setiap bagian daripada ketaatan ibadah itu, ma yukmalu bihi, apa yang membuat dia sempurna, wa yatimmu, dan sempurnakanlah dia, minal khusyu'i, dengan khusyuk, wal huduri ma'allah, dan hadirkan di dalam setiap ibadah itu adalah Allah, fihi takun minal muhsinin, maka engkau akan mendapatkan dari golongan orang-orang yang baik. Ini hadis menerangkan kepada kita semua bahwa di dalam kita beribadah, Al-Habib Ali bin Hasan bin Ahmad Bahrun mengutip dari kalimatnya Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Beliau mengatakan, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan segala sesuatu itu adalah kebaikan, maka di dalam kita taat sama Allah, terutama dalam hal ibadah, baik itu salat, zikir, hadirkan ketenangan di dalam hati. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang, zikir itu. Lalu bagaimana zikir itu bisa menjadikan kita tenang? Salat itu menenangkan kita semua. Tiada lain caranya kecuali menyempurnakan setiap ibadah itu sendiri. Sempurnanya ibadah itu baik secara syariat, yaitu dengan fikihnya,
jasadnya itu. Fikih itu jasad daripada ibadah itu sendiri. Tempat yang suci, pakaian yang tertutup, pakaian yang suci, menghadap kiblat, rukunnya terpenuhi, istinjanya pas, wudunya pas. Kalau semua itu sudah terpenuhi, maka lakukan bagian daripada ruh daripada ibadah itu sendiri. Kalau tadi itu jasadnya, ibarat kita ini manusia ini, fisik kita ini apa sih sebenarnya? Kita makan, kita ini sekarang ini makan itu, setiap kita makan sebagian diambil jadi nutrisi, sebagian jadi kotoran. Ini fisik. Kalau kita dipukul sakit. Tapi ketika kita makan belum tentu ruh kita ikut makan di situ. Maka Allah ciptakan dua perkara di dalam hidup kita ini. Ada jasmani, ada rohani. Ketika kita berbicara tentang jasad, akan ada di dalam jasad itu sendiri adalah roh yang Allah rahasiakan di situ. Maka sering saya katakan, jangan sampai jasad kita makan, roh kita kelaparan. Kalau jasad makan, semua jasad yang kotor, yang hina-dina ini, semuanya dia nak orang Muslim. Di dalam Al-Quran dikatakan apa? Warahmatan, di dalam al-warahmati ala kulli syai', kata Allah. Warahmati wasi'at kulli syai'. Rahmatku itu luas untuk segala sesuatu. Sayyid Alawi menafsirkan itu apa? Rahmatku luas untuk segala sesuatu itu untuk apa maksudnya beliau? Beliau mengatakan rahmat Allah untuk segala sesuatu itu secara umum, segala makhluk. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Dan tidaklah makhluk itu bergerak, bernyawa kecuali Allah beri rezeki. Baik dia orang muslim atau orang kafir, baik dia manusia maupun binatang, semua makan. Baik yang jahat maupun yang baik. Maka kita itu jangan iri terhadap seseorang. Ada kadang manusia itu jahatnya luar biasa. Dia mabuk, dia minum, tapi kaya. Lah orang kafir sendiri tengoklah, hari-hari dia menentang Allah, tapi kenapa dia makin kaya? Nah, inilah ayatnya itu. Allah memberi rahmat itu di dunia itu semua orang. Itu kalau kita berbicara perkara jasad. Fir'aun 313 tahun, 300 tahunan dia berkuasa dalam kezaliman, tapi Allah beri kerajaan kepada dia. Allah berikan dia rezeki yang banyak. Sama dengan kita. Terkadang ada orang yang taat, rezekinya macet. Makanya dalam perkara rezeki dunia ini tidak bisa kita hubungkan dengan ibadah, tak bisa. Karena memang Allah yang berbicara. Rahmat itu untuk seluruh alam semesta ini. Jadi walaupun kadang sholat duha udah panjang, tapi masih juga serak. Itu Allah uji kita itu. Karena perkara rezeki di dunia ini, Allah tidak hanya memberi kepada orang yang muslim, sehingga kita nggak usah iri dengki kepada orang yang kok makin jahat makin kaya, kok dia jahat kok panjang umurnya, ini orang baik kok malah pendek. Itu perkara rahmat kasih sayang Allah kepada makhluknya di dunia. Nggak usah kita iri. Lah Fir'aun itu lihat 300-an tahun sudah dia panjang umur, kedua dia kaya, raja, plus yang keempat Fir'aun itu gak pernah sakit. Gak pernah sakit. Seumur hidupnya gak pernah sakit. Coba bayangkan. Lah kita yang taat ingin nongkang-nongkang ibadah. Saya sendiri lagi batuk. Belum berbicara. Belum bicara udah sakit gitu. Lah itulah dunia, perkara dunia. Tidak bisa jadi patokan ibadah kita ini semua. Karena Allah memberikan rahmat itu untuk siapa? Segala makhluk. Maka lanjutan ayat ini ada apa? Walladzina yu'tuna zakat. Rahmat Allah itu yattaqun di dalam Al-Qur'an itu diberikan kepada orang yang bertakwa dan orang yang ngeluarin zakat di dalam ayat itu. Artinya apa? Nah, rahmat Allah yang kedua nanti khusus bagi orang muslim. Di mana? Di akhirat. Itulah surga. Jadi tempat kita pada hakikatnya itu adalah surga. Itu balasan kita pada hakikatnya. Maka jangan membandingkan diri kita ini orang
Udah sering ke masjid kok makin melarat ya kan, udah tahajud kok ya Allah serak betul hidup. Nggak usah kita bandingkan seperti itu. Nah, orang muslim hebatnya dia pun kalau dia serak masih bisa bersabar. Lanjutannya di dalam satu hadis juga diterangkan apa? Kata kalau nggak salah diriwayatkan oleh Sayyidina Muaz dalam perkataan beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum Nabi itu wafat bisalah sati mautihin, Nabi berpesan apa? Sebelum engkau mati, kata Rasulullah, husnuzallah sama Allah, berbaik sangka kita sama Allah. Ini penting hadis itu. Jadi kalau kita melarat dah ibadah, Allah masih sayang sama kita. Allah kuatkan hati kita dengan iman. Makanya di sini saya terangkan di dalam perkataan ini bahwa kalau cuman jasad yang makan, jangankan orang muslim, orang kafir pun jasadnya makan. Monyet jasadnya makan, dia punya jasad. Semua orang bisa jasad makan, tapi ruh di dalam hati kita diperuntukkan untuk kita orang muslim. Kita bisa makan lewat apa? Ibadah yang tenang tadi itu. Gak usahlah kita sholat, gak usahlah kita zikir. Kita duduk di masjid itu punya nilai tersendiri, duduk aja. Tidak ada tempat yang paling menenangkan kecuali di masjid. Itulah makanannya roh. Lebih-lebih kalau kita sholat, dah masuk di situ Allahu Akbar, mulai kita masuk di situ. Macam mana caranya? Ta'anna katanya di sini. Fata'anna, tenangkan hati kita, dah fokus sama Allah. Hadirkan Allah. Kalau enggak kita bisa berbicara dengan Allah, enggak bisa kita ibaratnya seolah-olah di depan kita adalah Allah, maka minimal kita berkata Allah melihat kita. Dan inilah yang diajarkan oleh para nabi 25, terutama Rasulullah SAW. Makanya ketika kita berbicara tentang khusyuk hadir di dalam hati kita ada Allah dalam solat, maka disitulah kita akan menemukan hakikat daripada ma'rifatullah tadi itu. Yang sering kita bahas tentang ma'rifatullah, mengenal Allah. Seperti apa itu? Ibadah kalau sudah khusyuk, tenang, khudu di dalam hati, sudah masuk Allah, disitulah hakikatnya orang yang bermakrifat dalam ibadah. Seperti yang sering saya bahas itu. Kalau kita sudah bisa khusyuk di dalam solat, tahu bisa kita kenal Allah, udah nikmat dalam beribadah. Yang awalnya satu ibadah solat itu adalah satu kewajiban, maka akan terbalik. Orang yang ma'rifatullah itu, orang yang ibadahnya udah tingkat ma'rifat tadi, bukan lagi ibadahnya karena kewajiban seperti kita, tapi yang ada adalah ibadahnya karena sebab mahabbah. Muncul mahabbah di sini. Apa itu mahabbah? Ini bahasa orang-orang tasawuf, cinta. Orang kalau sudah ada cinta di dalam hati itu, apa cirinya adalah cinta? Kalau sudah ada khusyuk ma'rifat dalam hati, ibadahnya karena cinta, maka orang kalau sudah cinta dengan seseorang, tiada lain seseorang itu selalu ingin dekat kepada orang yang dicintai. Maka orang kalau sudah ibadahnya dengan cinta, maka orang itu tidak ada hal yang paling nikmat kecuali dekat dengan orang yang dicintai. Itu cirinya orang ma'rifat. Makanya sering saya bahas ini yang berkali-kali, bahwa kenapa orang dulu ibadahnya luar biasa seperti Sayyidina Utsman, 1 rakaat 30 juz. Ada yang 3000 rakaat dalam satu malam. Ini enggak usah kita heran, orang cinta memang gila. Pernah dengar istilahnya Laila Majnun itu? Di dalam syair itu Laila Majnun itu. Majnun itu laki-laki sebenarnya. Majnun itu artinya gila. Laki-laki ini saking gilanya, tidak perlu melihat Laila, hanya melihat rumahnya Laila, rumahnya saja dia lewat di depan rumah orang yang dicintai yaitu Laila, itu bisa tidur dengan serigala di dalam goa. Serigala itu yang liar itu bisa dia tunduk karena sebab kecintaannya dengan Laila. Itu orang bercinta itu. Gila kalau orang sudah cinta itu. Zulaikha menunggu Yusuf. Itu dari dia bersuami sampai dia janda 20 tahun menunggu Sayyidina Yusuf. 20 tahun cintanya enggak pupus. Sekali dia mengenal Allah dalam satu kisah, menikah dia dengan Nabi Allah Yusuf.
Nabi Allah Yusuf menikah dengan Zulaikha. Zulaikha ini udah lama mendapatkan Yusuf, tapi Yusuf tidak tertarik karena kecintaannya dengan Allah. Tapi ketika Zulaikha dimasukkan rasa cinta kepada Allah, dia kenal Allah, apa yang terjadi di malam pertama itu? Apa kata Zulaikha? Dulu saya kejar kamu, katanya kepada Nabi Allah Yusuf. Saya kejar kamu. Orang yang paling nomor satu yang saya cintai di dunia ini adalah kamu, kata Zulaikha. Dulu. Tapi sekarang tidak. Kenapa? Sekarang walaupun aku di depanmu, aku memiliki, kamu bukan nomor satu lagi. Hanya biasa saja. Kenapa? Sekarang yang nomor hati, yang nomor satu di dalam hatiku adalah Allah. Ini Zulaikha. Itu cinta. Maka kalau berbicara tentang khusyuk ini adalah ibadah dengan ma'rifatullah. Sulit kita bahas mahabbah ini. Yang ada nikmat. Kenapa kita sulit membahas? Karena memang tingkatan kita belum sampai situ. Jauh sekali. Ya, Sayyidina Ali karamallahu wajhah seperti yang sering saya ceritakan, ditusuk sama panah. Kata Imam Ali, cabutlah panahku ketika aku dalam sholat. Maka Imam Ali dicabut panahnya ketika dia perang tadi dalam keadaan sholat. Maka ketika dia salam, sudahkah engkau mencabut panahku yang menancap tadi? Tidak merasa itu. Tidak terasa panah yang tercabut tadi. Karena sebab apa? Karena sebab dia fokus dengan Allah, khusyuknya dengan Allah. Bahkan dalam satu kisah, seorang waliullah ketika dia sholat di tengah hutan, tergigit daripada ular kakinya. Tergigit ular. Sesudah salam baru dia merasakan gigitan ular yang sakit tadi itu. Kenapa? Orang kalau sudah sholat itu dah masuk di dalam hatinya Allah itu, tak ada lain, dia berdua betul-betul bercinta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tingkatannya orang yang sudah ma'rifatullah. Tapi kita minimal, kata ulama, kalau tidak bisa beribadah seperti ibadahnya Rasulullah SAW, beribadah seperti ibadahnya Sayyidina Umar ibn al-Khattab yang setiap malam beliau ibadah selalu nangis sampai pingsan, beribadah seperti Sayyidina Utsman 1 rakaat 30 juz dalam kitab At-Tibyan, beribadah seperti Imam Ali yang begitu khusyuk ditancapkan panah tak terasa, beribadah seperti Al-Imam Ali Zainal Abidin yang dimana sholat ribuan rakaat tiap malam, beribadah seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kalau kita tidak bisa seperti itu, dah tingkatan ma'rifatullah tadi minimal pahami setiap bacaan yang kita baca itu kata ulama. Pahami. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kita paham. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Cuma jangan disebut, batal sholat kita. Tidak boleh. Jangan disebut, artinya dalam sholat batal. Orang yang berbahasa Indonesia dulu dalam sholat tak boleh. Ada dulu orang Malang namanya Yusman Roy, orang Malang Pak, Jawa Timur. Dia sholat pakai bahasa Indonesia, tak boleh itu, batal sholat. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Dalam hati itu nampak minimal. Nah nanti kalau udah habis Fatihah naik Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Naik sami Allahu liman hamidah, Allah Maha mendengar bagi orang-orang yang memujinya. Allahu Akbar, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Maha suci Allah dengan memujinya yang maha tinggi, maha agung Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah yang maha agung, subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah yang maha tinggi. Dengarkan, setiap bacaan itu kita pahami kalau bisa. Kabiran walhamdulillahi katsiran, maha besar Allah dan segala puji bagi Allah yang banyak. Nanti di ujungnya inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku ya Allah, hidup dan matiku ya Allah untukmu ya Allah. Nah, situ. Pahami setiap bacaan minimal. Itu sudah tingkatan minimal kita kalau bisa di dalam salat itu ngerti setiap bacaan yang kita baca. Itu minimalnya. Qala Sayyidina al-Imam Abdullah al-Haddad radhiyallahu anhu,
Al-amalu qalil ma'al ihsan khairun minal katsir bila ihsan. Qala Allah Ta'ala, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu. Ay halal 'amal fayanzur kaifa 'amalukum lahu lil mutalabati bil ihsan wa saturaddun at-taubah lil mujazatu bima wa'adakum bihi in ihsantum fihi. Al-Minhajus Sawi. Berkata Al-Habib Al-Imam Abdullah Al-Haddad radhiyallahu anhu, beliau berkata, al-amal amal al-qalil, yang sedikit beserta dengan kebaikan, lebih baik daripada sesuatu yang banyak tapi tidak disertai dengan kebaikan. Al-qalil ma'al ihsan khairun minal katsir bila ihsan. Fadurratun wahidatun khairun min 20 hiblan minal wada'. Sesuatu yang sedikit tapi disertai dengan kebaikan lebih baik daripada yang banyak tapi tidak baik. Fadurratun wahidatun, satu muatan yang banyak yang penuh lebih baik daripada 20 hiblan minal wada'. Jadi begini, Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad ini mengatakan apa? Sedikit daripada solat, 2 rakaat solat, 3 rakaat kita solat, 4 rakaat, tapi kalau dilakukan dengan cara yang tenang, wudu, bacaannya bagus, Fatihahnya bagus, lebih baik daripada banyak tapi dilakukan secara tergesa-gesa atau dalam keadaan tidak memenuhi rukun daripada solat itu. Makanya betul lah kalau memang nak solat tarawih 8 rakaat, jangan cara yang cepat. Kan sudah dulu 20 rakaat dirubah jadi 8 dengan alasan nak tenang, silahkan. Tapi betul-betul dipraktekkan. Jangan pula 8 rakaat nyari imam yang paling cepat. Ini masalahnya. Jadi di sini dikatakan sedikit tapi dikerjakan dengan cara yang baik, rukunnya terpenuhi, bacaannya dibacain dengan baik, kemudian tenang kita ibadah, betul lah lebih baik daripada yang banyak tapi dipercepat tak tenang. Cuma masalahnya sekarang apa? Rata-rata walaupun cuma 8 rakaat, kalau imamnya malah terlalu pelan, apa yang terjadi? Kabur makmum. Maunya kita ini nak 8, nak sedikit kita solat, kemudian cepat. Itu model kita ini. Padahal di sini diperintahkan oleh Imam Abdullah Al-Haddad, sedikit lebih baik daripada yang banyak kalau dilakukan dengan baik. Baik rukunnya terpenuhi, Fatihahnya terpenuhi kalau dalam solat. Yang kedua apa? Dilakukan dengan hudu, tenang, tidak tergesa-gesa, rukunnya terpenuhi, tumaninahnya terpenuhi. Jangan semua diborong. Sudah dia sedikit, nak cepat pula. Jadi dua-dua enggak dapat fadilah itu. Dua-dua enggak dapat fadilah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau salat itu 2 rakaat saja. Allahu akbar. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Fatihah. Baca Fatihah. Itu baca ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fi. Al-Baqarah. Selesai juz 1, kau enggak ruku-ruku, Nabi kata sahabat ni. Di mana gitu. Satu juz masuk 2 juz. Masuk juz 3, mau selesai Al-Baqarah, mau selesai Al-Baqarah. Rabbana la tu'akhidna, dibaca sampai selesai. Nampaknya Nabi ruku ini, udah 3 juz, seperempat ini Rasulullah salat. Enggak ruku-ruku. Kata sahabat di belakang, nampaknya nak ruku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata enggak. Lanjut lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Lanjut dia lagi suratul Imran. Allahu Akbar. Lanjut terus. Surat Imran itu ujungnya nanti juz 4. Masuk juz keempat. Kata sahabat mungkin tak selesai, enggak juga. Sampai di ujung suratul Imran, sahabat ni ngomong, sujud Nabi ini. Nabi ini nampaknya nak ruku. Nah juga. Lanjut dia lagi suratul Nisa, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah.
Suratul Nisa. Juz 4 itu, 4 ujung pula juz 4-nya. Sampai di ujung surat An-Nisa. Juz berapa ujung surat An-Nisa? Juz 6. 6 juz. 6 juz Nabi nak solat. Nampaknya Nabi nak rukuk lah ni. Enggak juga. Lanjut di surat Al-Maidah. Allahu Akbar. 1 rakaat itu Rasulullah salat. Jadi secara logika, kalau kita sering benalar sama orang yang cinta, salah. Jangankan orang yang cinta dengan Tuhan, kita kalau benalar sama orang yang cinta dengan manusia saja, enggak bisa. Macam mana mungkin Zulaikha itu nunggu Nabi Allah Yusuf 20 tahun, dia sudah tua, tapi cintanya sama Nabi Yusuf enggak hilang-hilang. Coba tuh bayang, sampai dia udah tua dengan dalam kisah dalam Israiliyat, itu dengan mukjizatnya Nabi Allah Yusuf, Zulaikha kembali jadi muda. Orang cinta ini memang gila. Begitulah orang ibadah itu. Bisa 6 juz. Sebenarnya ini 1 halaman aja dah mulai menggerutu. Bukan hati kita yang tenang, lutut yang gemeter. Itu modal kita ini. Kenapa? Mahabbah kita belum masuk sampai situ. Maka jangan pernah melogikakan, beranalogi terhadap orang yang ma'rifat, tak akan masuk. Jangan berlogika terhadap ibadah-ibadahnya orang yang sudah cinta kepada Allah, tak akan masuk. Pasti akan gila kita mikirkan dia. Jangankan kita, dia pun sudah tergila-gila dengan cintanya kepada Allah seperti Nabi Muhammad. Dan Sayyidina Utsman 30 juz, lebih parah lagi. 30 juz 1 rakaat. Itulah ibadahnya orang yang taat, khusyuk. Sudah masuk, tenang, sudah larinya itu. Wallahu a'lam bisawab. Sedikit lagi nih, 9 menit lagi. Silakan, ada yang tanya? Silakan. Belajar ilmu tauhid itu sangat penting. Cuma sudah kita bahas kemarin ya. Kalau ingat, kalau tak ingat ya payah juga. Sudah saya jelaskan dalam bab tauhid kemarin. Apa kata ulama? Jangan jauh-jauh sangat berbicara tentang tauhid tadi itu. Boleh kita memperdalam, tapi kalau untuk masyarakat awam, cukup dia tahu Allah itu ada, Allah itu qidam baqo, sudah cukup. Kalau ditanya Allah itu siapa? Allah itu wujud, ada. Tak perlu kita lebarkan. Allah itu wujud, sebelum wujud itu ada, sebelum ada itu ada, sebelum kalimat ada itu ada, sebelum ada itu diadakan. Kita semua tidak ada, tapi diadakan oleh Tuhan yang Maha Ada. Hakikatnya ini semua kita baru gak ada. Lalu kenapa kita ada? Karena kita diadakan. Seluruh makhluk ini diadakan. Tak perlu sampai sedetail itu. Qidam, apa itu qidam? Allah itu terdahulu sebelum yang lain ada. Jadi kalau ditanya kapan Allah itu ada, Allah itu tidak punya permulaan. Sekarang ditanya kapan Allah ada? 1 miliar tahun yang lalu? Enggak. Qidam itu Allah terdahulu tanpa ada awal. Makanya Allah itu huwal awal, dia yang mengawali seluruh makhluk, tapi dia enggak punya awal. Kalau kita kan ada lahir. Kapan kita lahir? 60 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu. Sekarang saya tanya, Allah kapan adanya? Enggak ada permulaan. Allah ada, dia yang mengawali huwal awal, tapi dia enggak punya awal. Enggak perlu sedetail itulah. Itu kata ulama. Yang penting dia yakin Allah itu ada, Allah itu kuasa, Allah itu berkehendak. Cukup sudah. Percaya enggak Allah itu ada? Sudah, kalau dia percaya Allah itu ada, dia yang mentakdirkan semua. Kalau dia sakit misalkan, misalkan masyarakat kita nih, dia sakit. Ini semua takdir Allah. Cukup dia bertauhid itu. Tauhid sudah itu. Ketika dia senang, dia mengatakan apa? Alhamdulillah, ini karena apa? Nikmat dari Allah. Tauhid sudah. Jangan terlalu detail dalamnya. Tapi kalau kita nak belajar lebih dalam, bagus lagi. Tapi apakah salah kita udah sholat sunnah nih, puasa sunnah, apa lagi? Sholat sunnah, tapi tidak mendalami tauhid, apakah salah? Tidak salah. Minimal dia tahu Allah itu ada, Allah yang menetapkan segala sesuatu. Percaya kan? Semua kita duduk ini karena sebab apa? Nikmatnya Allah. Kita kaya karena sebab nikmat Allah. Miskin pun juga karena kudratnya Allah. Seperti yang saya bilang tadi,
Fir'aun berkuasa 300 tahun. Siapa yang memberi kuasa? Allah juga. Ujian bagi orang yang beriman. Cukup sudah tauhid seperti itu. Jangan ribet-ribet. Nanti kalau kita lebih dalam membahasnya baru nanti. Di dalam kidam itu ada bako. Kidam itu Allah itu ada, kemudian dia terdahulu, tapi dia nggak punya awal. Dia yang mengawali segala makhluk, tapi nggak punya awal. Bako Allah Subhanahu Wa Taala itu kekal. Kekalnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada perubahan. Kira-kira, ya kalau kita yang 20 tahun yang lalu dengan yang sekarang sama apa tidak? Beda. Dulu ganteng, keriput belum ada. Istri kita 20 tahun yang lalu dengan istri kita yang sekarang kira-kira sama apa tidak? Beda. Makanya kalau ada orang yang bilang enak zaman Soeharto daripada zaman sekarang, kenapa? Bininya masih muda, dia pun masih sehat. Lah itu kita ada perubahan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala kekalnya Allah tidak ada perubahan. Allah yang 1 miliar tahun yang lalu dengan sekarang ini sama saja. Allah yang 2 miliar tahun yang lalu dengan sekarang itu sama apa tidak? Sama saja. Kekuasaannya tidak berubah. Itu kalau kita dalam contoh. Tapi cukup kita pahami Allah itu ada, Allah itu kuasa, Allah itu maha besar, Allah itu berkehendak, Allah itu yang mentakdirkan, menciptakan. Sudah cukup sudah tauhid. Kan kalau ditanya sakit, kamu sakit, ya sabar ya, ini subah kehendak Allah, ini ujian. Sudah bertauhid, sudah itu. Sudah bertauhid. Jangan terlampau detail. Kalau kita belajar tauhid ini yang salah, akhirnya ujung-ujung apa? Saya ibadah ini udah makrifat. Tak perlulah saya sholat di aula. Saya ini udah makrifat. Saya sholat udah di Mekah sholatnya itu. Kalau salah di belajar tauhid, sedeng akhirnya itu. Itu bahayanya. Maka hati-hati kalau nak belajar tauhid itu. Tengok-tengok guru dia. Tengok kitab apa yang dia pakai. Nanti kena pula wahdatul wujud. Wahdatul wujud itu. Apa wahdatul wujud yang sering membuat orang bingung itu? Apa namanya? Manunggaling kaulah Gusti itu. Mulai orang bingung, menyatu dengan Tuhan. Di mana kamu? Tak ada, saya tak ada di sini. Yang ada Allah. Nah, itu ujung-ujung nanti kalau kita salah bertauhid. Mana Bang Robi? Tak ada Bang Robi sini. Yang ada Allah. Gitu kan? Saya Siti Jenar. Itu kalau terlampau dalam gurunya salah, yang mendengarkan pengajian juga salah, sama-sama sedeng akhirnya. Sama-sama sedeng. Dua-duanya akhirnya enggak sholat. Itulah yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Siapa yang ngaku dirinya ma'rifat, ngaku-ngaku dirinya pokoknya paling tarekat, tapi tidak sesuai dengan Quran, amalan dan sunnahnya, fahya zindiqah. Dia adalah orang yang kafir zindiq. Itu hati-hati kalau salah guru. Cukup sudah bertauhid lah kita ini ya. Allah kuasa ya sudah cukup. Allahu a'lam bishawab. Langsung karena sholat maghrib ini pendek. Hal yang dilarang. Nah kalau sholat isya hakikatnya waktunya itu jam 11 mulai. Pertengahan malam, bukan sepertiga, pertengahan malam. Ditunda sedikit masih diperbolehkan, tapi kalau sholat maghrib sudah langsung saja, jangan terlalu saling menunggu. Karena waktu pendeknya maghrib menurut Imam Abi Suja, seukuran kita mandi, bersihkan diri, sholat 4 rakaat, habis itu sholat maghrib sudah cukup. Walaupun itu dibantah oleh Imam Nawawi sampai ufuk merah itu sudah habis. Jadi kalau maghrib jangan saling tunggu, langsung saja. Walaupun ada yang sholat sunnah. Nah, orang yang sholat sunnah ini dengerin baik-baik. Dengerin baik-baik yang sholat sunnah ini penting. Bagaimana hukumnya kalau kita ditinggal qomat? Ditinggal qomat ketika sholat sunnah, kalau belum masuk 1 rakaat, rusakkan sholat kita. Tahu? Belum ruku nih, Allahu Akbar, baru baca Fatihah rakaat pertama sholat sunnah, sudah nggak usah dilanjutkan, ikuti jamaah. Tapi kalau udah masuk 1 rakaat, jangan dirusak, selesaikan secara cepat, jangan pendek, jangan panjang-panjang. Sama dengan kita sholat sunnah ketika khotib naik di atas mimbar. Khotib berada di atas mimbar, kita sholat sunnah. Boleh apa tidak? Boleh, tapi jangan lama-lama kata ulama. Itu ada di dalam kitab fikih. Ini enggak, khotib lama terus dipakainya apa? Wasyamsi wa duhaha jadi ayatnya. Jangan.
Cuma kayak inna atayna udah jadi ya. Nah, jadi gak mesti orang panjang ayatnya itu baik, enggak. Kalau khotib lagi nanti atas mimbar nak sholat sunat tahiyatul masjid mungkin telat karena ada sabab, silahkan. Tapi jangan panjang-panjang sudah. Inna atayna qul huwallahu udah. Ini enggak. Sekarang kadang-kadang sengaja di depan khotib Allahu Akbar. Sama dengan azan. Azan pertama silahkan panjang sholat Jumat. Tapi azan kedua jangan panjang, pendek saja. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini kadang kebalik. Azan yang pertama pendek, yang kedua panjang. Khotib dengan tuh sampai baru selesai. Itu sunnahnya. Jadi kalau nunggu sholat sunnah, jangan kalau maghrib, kalau walaupun ada yang masih sholat sunnah, langsung qomat. Tapi kalau ada yang tertinggal sholat sunnah, belum masuk satu rakaat, rusakkan sholat itu. Tapi kalau udah masuk satu rakaat, lanjutkan sholat sunnahnya. Bisa dipahami ya? Nah itu saja yang mungkin saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, karena udah isya ini. Jadi kalau isya lebih sedikit apa? Ya karena dia waktunya memang seperdua malam, bukan sepertiga. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.